Halo Sobat Inspirasi Prestasi yang ada di rumah, kembali lagi bersama saya Farah Farhat di Inspirasi Prestasi Inspires You. Nah, kali ini saya sudah ada di kediamannya Mbak Rumaisa atau orang yang ada di balik buku Kaifa dan dua buku yang ada di belakang saya ini. Ini saya udah mau ketemu sama beliau, ini kayaknya beliaunya lagi siap-siap di belakang untuk mau ngobrol-ngobrol berbagi inspirasi di Inspirasi Prestasi tentunya. Jadi saksikan terus ya Inspirasi Prestasi, jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Menulis memang sudah menjadi hobinya dari sejak kecil. Lahir dan besar di lingkungan santri, membuatnya memutuskan untuk mengabdikan dirinya pada pesantren yang menjadi tempat ia menimba ilmu. Namun, di tengah kesibukannya mengabdi, ia juga terus mengembangkan karya-karya tulisnya ke dalam novel-novel yang ia tulis dengan menggunakan handphone miliknya. Kaifa, ini adalah salah satu buku yang sudah diterbitkan. Dari karyanya inilah akhirnya menggugah rasa penasaran saya untuk bertemu langsung dengan sang penulis dan mengulik inspirasi dari santri inspiratif yang satu ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya ketemu juga dengan Mbak Rumaisa. Alhamdulillah, ketemu Mbak Farah. Iya, luar biasa. Ini tadi sempat muter-muter gitu ya di daerah Simbangwetan untuk menemukan siapa sih di balik buku Kaifa ini. Yang menulis adalah Mbak Rumaisa. Nah, ini dia Mbak Rumaisa. Mungkin bisa say hi dulu Mbak sama Sobat Inspirasi Prestasi yang ada di rumah. Assalamualaikum semuanya, selamat pagi. Sugeng enjing bahasanya untuk seluruh yang menyimak pagi ini. Wah, luar biasa. Nah, ini Mbak Rumaisa, akhirnya kita dipertemukan di rumahnya panjenengan dengan sangat banyak sekali buku. Ini saya terkesima, sudah sangat, oh ini Mbak Rumaisa sekali ini pasti ini. Dan akhirnya juga bisa menghasilkan buku-buku, salah satunya ini adalah Kaifa. Nah, ini kan berarti nama pena atau memang nama aslinya Rumaisa, Mbak? Nama pena. Nama pena? Iya, nama pena. Kalau nama aslinya siapa, Mbak? Nama aslinya Vina Rohmatul Ummah. Vina Rohmatul Ummah. Panggilannya? Panggilannya Vina. Panggilannya Mbak Vina ya. Oke, jadi nama penanya Rumaisa dan panggilannya Mbak Vina. Yeah. Kalau di rumah dan di sekitar dengan teman-teman yeah. gitu ya. Oke. Mbak Vina aja apa Mbak Rumaisa ini saya panggilnya? Enaknya aja. Oke. Oke, karena udah kenal jadi aku mau manggilnya Mbak Vina aja ya. Oke. Mbak Vina, kalau di rumah dan mungkin di lingkungannya Mbak Vina itu kesibukannya apa aja sih Mbak selain menulis? Kesibukannya kalau sebagian besar 70 hampir 80% di PPA, di pondok. Jadi ya sibuknya di pondok. Nah, sibuknya di pondok. Apa yang ada di pondok, nah itulah 30% yang 10% sibuk di ranting IPP. IPP yang 20% tadi sisanya di rumah. Jadi memang benar-benar 70% untuk saat ini, sampai saat ini kesibukannya di pondok. Oke, berarti sebagian besar aktivitasnya Mbak Vina dihabiskan di pondok pesantren. Kalau boleh tahu, aktivitas di sana menjadi santri atau apa aja nih Mbak, selain mungkin menjadi santri, mungkin mengajar atau seperti apa? Iya, posisinya karena mau istilahnya disuruhnya apa sama pagi ya saya ikut. Suruh masuk kelas, masuk kelas. Nah kebetulan pagi sore ya jadwalnya ngisi kelas. Nah kalau malam biasanya sibuknya sama putrinya beliau. Jadi istilahnya nemenin belajar. Oh iya, luar biasa. Karena mungkin saya nggak mukim ya, saya kan nggak mondok. Terus terang saya itu nggak mondok, jadi santri laju. Bahasanya santri laju. Santri laju itu posisinya ya tetap di rumah, malam ya di rumah, gitunya di rumah. Tapi kegiatan-kegiatan di pondok selagi saya masih bisa mengikuti ya saya. Oke.
Lalu apa sih Mbak yang menjadi motivasi Mbak Vina dari, kalau boleh tahu dari kapan Mbak sudah terus menjadi apa ya istilahnya pengabdian begitu di pondok pesantren itu? Berarti mulai belajar di pondok kenal PPA itu tahun 2009. Tahun 2009 sampai sekarang. Lalu apa sih Mbak motivasinya Mbak Vina bisa seistiqomah itu nyantri, mengabdi dan sharing ilmu juga di sana, tapi Nyaman. tetap bisa nyaman. Nyaman. Kenapa tuh Mbak? Mungkin bisa diceritain gitu. Jadi benar-benar apa sih ya? Kayak menemukan tempat saya itu di sini. Saya nyamannya di sini. Saya bisa ke sana kemari, dunia saya banyak, tapi memang tempat yang paling bagi saya menenangkan dan ibarat kata memang benar-benar bisa keluar. Oh, ini saya itu ya di pondok. Karena mungkin keadaan yang menjadikan saya akhirnya memang harus di sini. Itu kan pondok di wilayah Simbangkong sini ya. Jadi istilahnya dulu sempat punya keinginan untuk kuliah setelah lulus, sempat punya keinginan mondok di luar kota misalnya. Cuman karena saat itu kesehatan saya tidak memungkinkan. Nah, kesehatan tidak memungkinkan, akhirnya awalnya hanya ibarat tempat pemberhentian sebentar. Nah, istilahnya halte buat nunggu bis datang. Nah, istilahnya seperti itu. Tapi kok ternyata kadung nyaman. Dan kenyamanan itu yang nggak bisa saya tinggalkan sampai saat ini. Kenyamanan itu nggak bisa ditinggalkan Nggak sampai bisa. sekarang. Berawal dari awalnya punya cita-cita ingin keluar kota, menimba ilmu di sana, tapi karena ada sesuatu yang harus difikskan terlebih dahulu, yaitu berarti kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan waktu itu ya. Tapi akhirnya malah menjadi jalannya Mbak Vina dan malah ini menjadi pemulus langkahnya Mbak Vina. Dan nyangka nggak sih Mbak bisa menerbitkan buku? Nggak nyangka. Nggak nyangka. Nggak nyangka sih. Cuman mungkin karena punya buku itu sudah jadi cita-cita. Sudah jadi cita-cita? Sudah jadi cita-cita dari kecil. Dari kecil? Dari kecil. Jadi kalau lihat buku, karena memang ini seperti yang Mbak Farah lihat, rumahnya udah terbiasa ada buku. Iya. Jadi kalau pas kecil itu lihat ada buku, ada nama penulis, pingin banget. Pengen menciptakan hal serupa. Dan nggak peduli ada yang beli bukunya atau tidak, pokok aku pingin nulis. Luar biasa, masih kecil sudah punya keinginan untuk bisa menciptakan suatu buku. Ini cita-cita yang jarang sekali ada di benak anak kecil. Anak-anak kecil, terutama kecilnya saya Mbak ya, nggak kepikiran tuh Mbak kayak gitu. Masih kepikirannya pengen apa ya, seringnya jadi dokter gitu ya, jadi polwan misalkan. Tapi ini Mbak Vina ini udah ada pandangan untuk nanti suatu saat nanti akan punya buku, dan alhamdulillah Allah ijabah dengan hadirnya Kaifa dan buku-buku lainnya juga gitu Mbak ya. Nah, setelah ini saya mau kepo Mbak sama kenapa sih Mbak Vina ini milih nama Rumaisa? Apa kisah dibalik nama Rumaisa ini? Dan kisahnya Mbak Vina sampai akhirnya bisa menerbitkan 3 buku itu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Prestasi, Inspires You. Pertama kali ia menulis adalah ketika membuat cerpen untuk tugas sekolah, dan almarhum ayahnya lah yang memberikan ilmu kepenulisan kepadanya. Ternyata bakat menulis yang ia miliki menurun dari sang ayah. Halo Sobat Inspirasi Prestasi yang ada di rumah, kembali lagi bersama saya Farah Farhat dan juga Mbak Vina. Oke Mbak Vina, tadi pertanyaannya adalah kenapa memilih Rumaisa sebagai nama pena? Rumaisa itu nama julukan salah satu sahabat Nabi perempuan yang mungkin teman-teman lebih kenalnya nama Ummu Sulaim. Beliau ini
punya rasa mahabbah, rasa cinta sama Nabi, yang bagi saya untuk ukuran seorang perempuan itu adalah sesuatu yang benar-benar totalitas. Kenapa seperti itu? Karena dalam salah satu kisah itu dikisahkan beliau itu sampai rela ketika menyerahkan putranya, yang saat itu masih usianya masih baru beranjak remaja, bahkan ada sebagian yang mengatakan belum sampai remaja, untuk benar-benar mengabdi sama Nabi, hidupnya sama Nabi di saat mayoritas khususnya bagi ibu, bagi seorang perempuan yang namanya berpisah dengan anak itu sesuatu yang berat. Nah, saya mengambil nama ini hanya ingin istilahnya mengambil akar atau apa ya, bekas dalam hati saya bahwa perempuan itu kalau memang sudah jatuh cinta, dia akan melakukan segala sesuatunya itu secara totalitas. Nah, karena saya jatuh cintanya sama menulis, berarti saya harus lewat nama ini paling tidak memberikan apa yang saya miliki benar-benar secara totalitas terbaik. Oke, jadi Rumaisa ini Benar-benar totalitas. Di balik kata Rumaisa, nama Rumaisa sahabat Nabi ini ada nilai totalitas yang selalu disematkan dalam setiap karyanya Mbak Vina. Nah, ngomongin soal karyanya Mbak Vina, kapan sih tepatnya Mbak Vina ini memulai menulis dan akhirnya bisa sampai terbit dan dipasarkan? Kalau cerita tentang terbit buku dan novel itu saya kadang tertawa sendiri, maksudnya karena sebenarnya prosesnya itu nggak ada niat bahwa saya mau terbit buku, enggak. Cuman memang keadaan saat itu menuntut ada kebutuhan yang harus saya selesaikan sebagai anak sulung, dan saat itu baru kehilangan almarhum ayah. Jadi posisi saya masih harus aktif di pondok, jadi ada hal yang harus saya lakukan, tapi sekiranya tidak memotong waktu saya dan kesibukan saya, makanya ini memilih menulis. Nah, kira-kira berarti terbit ini kan buku pertama itu yang The Journey. Boleh saya ambil, Mbak? Ya, silahkan. Oke. Ini ya, Mbak ya? Iya. The Journey of Sense. Itu terbit tahun 2019. Jadi itu novel pertama tahun 2019. Nah, itu benar-benar akhirnya sebenarnya kalau kesibukan menulis itu sudah dari remaja, itu sudah biasa menulis, Mbak. Cuman biasanya ya istilahnya untuk konsumsi sendiri, karena apa sih ya, menulis itu bagi saya hobi. Iya. Yang namanya hobi itu ya orang Suka-suka melakukannya ya? suka-suka, dan memang ya setiap hari seperti itu. Nah, terus akhirnya karena kebutuhan tadi saya nekat bahasanya. Saya nekat tahun 2019 kirim naskah, langsung diproses, cuman kurang dari 1 bulan. Oke. Nah, kalau Mbak Vina sendiri ketika menyelesaikan satu naskah itu apa yang alat-alat yang digunakan begitu? HP. Serius, Mbak? Ya. Ini tangannya nggak HP keriting dan gitu, Mbak? Posisinya HP-nya bukan HP yang saya masih ingat pas nulis pertama itu belum sampai, jaringan itu belum 4G. Oh. Jadi benar-benar wah, nggak nyangka. Jadi setiap kali ketik file, nanti filenya saya kirim sama teman, saya titipkan. Soalnya kan HP dengan kapasitas nggak ada memori eksternal itu benar-benar langsung penuh. Jadi nanti saya titipkan istilahnya, saya titipkan filenya. Nah, kalau kebetulan pas mau kirim naskah ya tentunya karena harus ada proses penyatuan alur dan seterusnya, pinjam laptop istilahnya. Terima kasih luar biasa untuk teman-teman di balik layar, di belakang saya, di samping saya yang istilahnya benar-benar
nggak cuman membersamai jatuh bangun, tapi benar-benar mendukung. Butuhnya Mbak apa? Butuhnya Mbak apa? Karena saat itu posisi seperti itu. Nah, alhamdulillah pas buku ini HP itu ya kualitasnya sudah lebih. Nah, meskipun posisinya ya masih tadi seperti itu. Nah, cuman bagi saya ternyata justru lewat keterbatasan dan keterbatasan dan istilah kepepet itu benar-benar ada kekuatan tersendiri yang membuat saya saya punyanya ini ya, nggak harus bergantung dengan orang lain, semampunya saja. Oke, luar biasa. Jadi dari 3 buku, yang 2 buku dan 1 yang sebelah sana, Lawa itu naskah pendek, betul ya? Narasi pendek itu semua dikerjakan dengan luar biasa. Dan pastinya ada teman-teman yang selalu mendukung Mbak Vina dari nol sampai akhirnya bisa terbit begitu. Nah, tadi kalau kembali lagi motivasi dari ayah gitu Mbak ya, karena ayah juga sudah tidak membersamai lagi. Kalau waktu dulu ketika ayah masih ada dan Mbak Vina itu juga sudah mulai menulis, walaupun waktu itu mungkin masih menjadi hobi. Itu waktu itu apa sih Mbak kenangan-kenangan sama ayah dalam hal menulis ini? Mungkin ada nggak sih begitu selalu nilai-nilai ataupun wejangan yang ayah berikan kepada Mbak Vina dalam karya-karya Mbak Vina? Karena apa ya? Ayah itu bagi saya benar-benar bukan cuman orang tua tapi guru. Guru saya dan orang yang pertama kali mengajari saya menulis cerita waktu itu cerpen kelas 5 MI. Kelas 4 atau kelas 5 itu adalah beliau. Jadi benar-benar mulai suka buku karena memang kebiasaan beliau hidupnya dengan buku. Jadi hampir separuh dari buku yang Mbak Farah lihat ini ya miliknya beliau. Jadi memang benar-benar kalau dari mungkin dibentuk oleh lingkungan dan istilahnya ibaratnya terus-menerus di pikiran itu benar-benar di bahwa kalau kamu punya ilmu sekalipun kamu punya istilahnya kepopuleran sekalipun, pada akhirnya orang akan lupa sama kamu kecuali apa yang kamu tulis. Jadi sejak dulu almarhum bapak itu tipe orang yang hobi bercerita, dan selalu menekankan bahwa kamu harus belajar nulis karena nanti akan ada waktu di mana kamu akan mungkin saat itu istilahnya pesan tersirat beliau bahwa akan ada waktu di mana kamu akan mengerti bahwa yang abadi itu tulisan. Keberadaan kita itu yang abadi lewat tulisan. Sejarah bisanya sampai, pesannya sampai kita ya lewat tulisan. Oke, luar biasa. Jadi motivasi dari ayah dan menjadi cikal bakal kenapa akhirnya Mbak Vina ini bisa menulis sampai sekarang. Oke, nah Sobat Inspirasi yang ada di rumah, nanti setelah ini kita akan membahas mengenai apa sih yang menjadi inspirasi dari kisah-kisah yang dinovelkan oleh Mbak Rumaisa atau Mbak Vina. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Prestasi Inspires You. Walau banyak keterbatasan yang ia hadapi, tapi ia bersyukur memiliki teman-teman yang selalu mendukungnya dalam menghasilkan karya. Proses yang ia jalani selama menulis tidak akan berhasil tanpa adanya kontribusi dari teman-temannya.
Sama saya Farah Farhat dan Mbak Vina di Inspirasi Prestasi Inspires You. Oke, di tangan saya sudah ada 3 karyanya Mbak Vina. Yang pertama judulnya Kaifa yang tadi saya bawa begitu. Kemudian The Journey of Sense dan satunya lagi Lawala. Tidak dan tidak begitu. Kira-kira seperti itu Mbak ya. Nah ini kalau dari 3 buku ini mungkin boleh yang narasi pendek ini dijelaskan ini ceritanya seperti apa sih Mbak? Ini sebenarnya pengalaman yang saya ambil, pengalaman yang akhirnya saya narasikan. Jadi singkatnya seperti itu. Bertemu dengan banyak orang dan khususnya ini kenapa kok gambarnya anak-anak? Karena di sini nanti ada tokoh yang namanya tokohnya itu 2 anak. 2 anak ini sebenarnya kalau terus terang saja itu sebenarnya kisah-kisah yang saya alami ketika saya membersamai putra-putri Abah Yai. Iya. Jadi ada pelajaran yang akhirnya saya ambil dan karena hobi menulis akhirnya saya narasikan. Karena kadang lewat tulisan yang bentuknya cerita itu lebih mengena untuk orang lain. Jadi ini inspirasinya dari putra-putrinya Abah Yai, di mana Mbak Vina ini selalu membersamai putra-putrinya beliau, begitu ya. Jadi banyak cerita yang Mbak Vina ambil dari putra-putrinya beliau, luar biasa. Dan jadilah satu narasi pendek ini. Nah kemudian kalau The Journey of Sense ini seperti apa Mbak? Kalau itu ya tadi Roman religi ya. Jadi istilahnya karena apa sih ya yang mungkin yang ingin saya angkat adalah literasi pesantren. Jadi memang sebelum mengambil banyak tokoh secara umum, saya mengambil sudut pandang 2 buku ini adalah pesantren. Jadi ini ceritanya pertemuan. Ya singkatnya seperti itu. Iya. Jadi kalau kepo langsung aja nanti beli bukunya baca ya. Jadi berbackground latarnya pesantren gitu. Pasti sangat dekat sekali dengan Mbak Vina ya. Nah kalau Kaifa ini juga pasti sama gitu ya. Background pesantren, romantic religi dan apa inspirasinya kalau untuk Kaifa ini? Itu tokoh Kaifa itu benar-benar jadi sentral. Jadi di situ yang membuat mungkin yang ingin saya tegaskan adalah pesan bahwa sekalipun background beliau adalah seorang ning istilahnya pendidikan pesantren asli, tapi ternyata beliau punya kemampuan-kemampuan unik yang lain dan justru yang orang-orang apa mungkin sih jadi ada kalanya benar-benar keluar dari zona nyaman. Itu adalah sebuah tantangan tersendiri. Jadi dia menceritakan seorang ning begitu yang bernama Kaifa yang mencoba untuk keluar dari zona nyamannya dan membuktikan dia tuh bisa apa begitu ya. Wah luar biasa. Nah dari ketiga buku ini yang sudah terbit dengan 2 penerbit yang berbeda nih Mbak ya berarti ya. Sejauh ini sudah memberikan kontribusi apa sih ke dalam kehidupannya Mbak Vina? Ya karena saat itu menulis hanya karena berani menerbitkan ini karena ada kebutuhan yang mendesak ya. Istilahnya cukup. Saya cuma bisa bilang cukup karena kita sama-sama tahu royalti yang dibagi untuk seorang penulis ketika dia belum punya nama itu sama sekali nggak seberapa. Cuman mungkin karena tadi pokok yang saya lakukan totalitas ya rasa puas dan rasa cukup itu sudah lebih dari cukup. Rasa puas ketika sudah menghasilkan karya dan cukup untuk memenuhi kebutuhan itu sudah lebih dari cukup, itu kata Mbak Vina. Luar biasa banget Mbak. Sangat menginspirasi. Nah ngomong-ngomong soal karya, kan ini sudah ada 3, lalu kedepannya ingin apa lagi? Mungkin atau ini masih sembari menulis atau bagaimana? Masih sembari menulis, masih ada keinginan-keinginan yang proyek-proyek yang dalam pikiran sing harus diselesaikan. Dalam artian terkait
menulis. Kalau ibarat kata meskipun 1 tahun kemarin nggak keluar karya, hiatus sekalipun posisinya saya masih tetap sibuk menulis. Cuman memang apa ya, untuk berani keluar karya lagi ya menunggu waktu yang tepat. Oke, baik. Dan pastinya saya tidak sabar untuk menunggu waktu itu. Semoga secepatnya Mbak ya bisa dipertemukan dengan waktu yang tepat dan akhirnya karya itu bisa lahir kembali dari tangannya Mbak Vina. Oke, nah Mbak Vina, kalau kita mau beli buku ini boleh dikasih tahu dong di mana aja gitu? Mungkin tokonya. Bisa langsung menghubungi saya lewat Instagram Rumaisa 42 atau Vina Uma 25. Atau bisa lewat penerbit yang Kaifa, berarti di penerbit Yandra. Dan yang 2 buku ini di Sweetpedia. Oke, jadi bisa langsung dihubungi Mbak Vina di Instagramnya ataupun di penerbitnya. Nanti kita akan kasih informasinya begitu ya. Jadi langsung aja diburu. Ini luar biasa banget kisah-kisahnya, sangat inspiratif karena ini juga inspirasinya dari kehidupannya Mbak Vina di lingkup pesantren yang pasti banyak sekali memberikan pelajaran begitu Mbak. Nah oke, yang terakhir boleh dikasih pesan-pesan untuk sobat inspirasi prestasi yang ada di rumah, mungkin yang memulai menulis dengan mungkin masih berpikir aduh saya pengen nulis tapi banyak banget tantangannya gitu. Nah ini mungkin ada pesan-pesan dari Mbak Vina karena Mbak Vina ini berhasil membuktikan dengan semua keterbatasan itu Mbak Vina bisa menghasilkan ini begitu. Iya, cukup pesan saya untuk siapapun yang sedang ingin menulis atau akan menulis, tulis saja apa yang memang hadir di pikiran kamu, di hati kamu. Karena kamu tidak perlu meniru siapapun, tidak perlu ingin menjadi siapapun, karena dirimu lah adalah sudah menjadi karya Tuhan yang paling baik. Masya Allah, luar biasa sekali. Dari tadi tuh saya ngobrol sama Mbak Vina tuh merinding banget rasanya. Dari semua kisahnya Mbak Vina saya belajar banyak kalau berkarya itu tidak harus menunggu banyak fasilitas yang kita punya dulu, tapi ya udah berkarya dulu, nanti fasilitas itu akan mengikuti Mbak ya. Luar biasa, terima kasih atas waktunya Mbak Vina. Ditunggu karya-karya terbaiknya terus, semangat untuk mengabdi di pesantren, semangat untuk mengabdi di organisasi juga, dan pastinya kita selalu tunggu karya-karyanya beliau. Itu tadi episode Inspirasi Prestasi kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya yang pasti kita akan mencari sosok-sosok berprestasi dan menginspirasi. See you on the next episode. Inspirasi Prestasi inspires you. Luar biasa. Terima kasih Mbak Vina. 상처가 되어서라도 내 안에 자리 잡아줘서 고마워.